firman-Nya, ya, Allah mengatakan tsumma qala kun fayakun. Ya, Allah mengatakan jadilah maka terjadilah. Jadi kelahiran atau kejadian Nabi Isa ini ya kurang lebih sama seperti kejadian Nabi Adam, kemudian Hawa, itu lebih kurang. Kenapa? Dari proses yang tidak lazim, proses yang tidak umum. Ya, kalau Adam itu langsung manusia pertama, Hawa juga demikian. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaran malaikat yang membentuknya, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Sedangkan Hawa itu kita tahu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi Nabi Isa itu proses kejadiannya adalah juga satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini nanti akan kita lihat persamaannya. Jadi kalau ada orang bilang, wah, Isa dengan Yesus beda. Oh, tidak. Nah, buktinya mana? Banyak sekali diantaranya nanti kita lihat dari proses kejadian Nabi Isa itu sama dengan yang diceritakan di dalam Injil. Sama dengan dalam Injil. Bahwa memang kejadiannya merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Isa itu lahir dari seorang perawan, seorang ibu, Maryam. Ya, makanya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Maryam. Ya, surat Maryam. Malah di Bible tidak ada itu. Apa namanya? Ya, kitab Maryam itu tidak ada. Artinya Al-Quran itu sangat adil. Al-Quran itu sangat bijaksana. Tidak mentang-mentang orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa misalnya, lalu Islam tidak mengakomodir, tidak. Sampai ibunya juga dimuliakan, masuk dalam satu surat, yaitu namanya surat Maryam itu, surat ke-19. Bahwa kita tahu, baik versi Al-Quran maupun versi Injil, bahwa Maryam itu hanya pernah bertunangan dengan seorang pemuda yang namanya Yusuf atau Yosef. Tetapi belum sempat menikah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Maryam bahwa dia akan segera mengandung seorang anak. Nah, hal ini coba dibuka surat Ali Imran, ya. Surat ketiga ayat 45 misalnya. Ya, boleh teman-teman yang pegang Al-Quran dibuka. Kita baca sama-sama. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wah, ini luar biasa ini. Betapa bijaksananya itu Al-Quran. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ibunya Isa, "Ya Maryam," kata malaikat, "sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, ya, akan hadirnya anakmu yang sumbernya dari kalimatnya." Nah, kalimat disebut kalimat, ya, yang nanti diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Allah melalui perantaran malaikat menginformasikan kepada Bunda Maria atau Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, ini dia. Lanjutan ayatnya apa? Wajihan fid dunya wal akhirah. Yang Isa itu nanti menjadi orang yang paling terkemuka, orang yang paling terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia juga termasuk orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini indah sekali nih. Ya. Nah, ayat-ayat yang semacam ini, ya,
yang semisal di dalam Injil, misalnya bisa kita buka dalam Injil Matius. Pasal 1 ayat 20. Ya. Coba dilihat itu di Injil Matius pasal 1 ayat 20. Di situ katakan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut ya mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini kan. Jadi kalau ada orang mengatakan apa namanya? Wah, itu Yesus dengan Isa itu beda. Tidak mungkin. Oknumnya sama. Karena di versi Quran, maka harus kita cocokkan dengan di Injil. Coba buka lagi di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut ya kudus atau anak Allah. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat Quran tadi, ya sangat mirip. Ya kan? Sangat mirip. Saya sering kali di masyarakat mendengar, sampai berdebat, Ustaz, tidak mungkin sama. Isa dengan Yesus, tidak mungkin. Sama, oknumnya sama. Yang membedakan itu cuma kedudukannya saja. Bahwa dalam Islam, kedudukan Isa itu walaupun mukjizatnya luar biasa, tidak berubah dari manusia. Tetap dia sebagai nabi, sebagai rasul, kedudukannya. Tapi di saudara-saudara kita umat Nasrani, dikultuskan sampai menjadi Tuhan. Atau disebut juga anak Tuhan. Ya, coba kita buka yang sepadan tadi dengan ayat Quran. Coba dihubungkan dengan surat Ali Imran ayat 47. Itu sama dengan bunyi Quran nanti. Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kan sama ini. Ya. Maryam berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku ini akan punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun?" Ya. Dia cuma bertunangan aja dengan Yusuf, tapi belum nikah. Maka dialog antara malaikat dengan Maryam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu kata Allah, "Kadzalikillah yakhluqu ma yasha." Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau menetapkan suatu urusan, cukup Dia berkata, jadilah, maka terjadilah. Nah, ini kan mirip semuanya. Nah, kalau kita ya belajar-belajar yang kayak begini, harus memang kita cari padanannya. Ya. Supaya teman-teman semua, baik yang muslim maupun non-muslim, benar-benar memahami. Ya, memahami tentang bahwa tidak ada perbedaan secara oknum antara Nabi Isa dengan Yesus. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan sekaligus di situ disebutkan tentang mukjizat-mukjizatnya. Di antaranya disebutkan dalam ayat 46 surat Ali Imran, lihat di situ. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Mukjizat Nabi Isa itu, dia sejak dari buayan, masih baru, masih orok, Nabi Isa itu sudah bisa bicara. Ya, Nabi Isa itu masih orok, sudah bisa bicara. Nah, inilah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan. Maka mukjizat itu bahasa Arab.
Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut alladzi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam. Ya. Jadi sudah keluar dari hukum alam. Misalnya apa? Ya, api itu sifatnya panas. Yang normal api itu panas. Ya, siapapun kalau pegang api pasti panas. Tapi ada saatnya nanti api itu bisa dingin. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api, apa kata Allah kepada api? Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Allah berikan dia mukjizat. Maka Nabi Ibrahim ketika berada dalam kobaran api, seakan-akan beliau sedang berada dalam ruangan yang ber-AC. Yang namanya ruangan ber-AC nggak mungkin kebakar. Sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar ketika itu. Ya, itulah namanya mukjizat. Ya, misalnya Nabi Isa atau Yesus, dia pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 butir korma, roti. Itu apa? Itu mukjizat. Nabi Muhammad pernah memegang rembulan, ya, matahari. Itu mukjizat. Orang normal nggak bisa. Maka mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari hukum alam dan itu merupakan bekal kepada para nabi. Hanya nabi saja. Maka keliru kalau ada masyarakat sekarang ya membawa-bawa kata mukjizat bukan pada tempatnya. Saya sering dengar itu. Misalnya si fulan ada kecelakaan pesawat. Ya, orang udah pada mati secara teori, dia pun mati. Tetapi dia hidup, tidak mati. Lalu dikatakan, oh si fulan itu dapat mukjizat. Salah besar. Salah besar. Manusia seperti kita ini tidak akan pernah mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekaligus bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Tentu yang mengutus dengan yang diutus tidak sama. Ya. Yang mengutus itu Allah, yang diutus itu nabi-nabi. Allah tidak butuh mukjizat, dia yang bikin mukjizat kok. Mukjizat itu adalah bekal kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah agar manusia percaya kalau mereka itu adalah dutanya Allah di dunia ini. Dan itu saat-saat tertentu saja, tidak begitu banyak. Mukjizat itu biasanya waktu-waktu tertentu saja kalau diperlukan. Kalau tidak, ya berjalan normal-normal saja. Gitu kan, normal saja. Tapi kalau sudah dalam keadaan yang kepepet, darurat, barulah Allah berikan dia mukjizat. Semua nabi sama. Ya. Asal dia bernama nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dari bayi saja sudah bisa berbicara. Karena ketika ya keluarga dan masyarakat waktu itu menuduh Isa Maryam itu berzina, ya, dituduh berzina karena dia belum pernah nikah, hanya sebatas bertunangan saja. Tiba-tiba hamil dan punya anak, dia dituduh. Maka ketika dia dituduh, dia tidak mau menjawab itu anak siapa. Dia tunjuk kepada bayi itu, setelah dia lahir ditunjuk, biarkan Nabi Isa yang menjawab. Kata orang-orang itu, bagaimana mungkin anak bayi begitu bicara? Maka Allah katakan, wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia berbicara di waktu masih dalam masih ayunan, masih bayi. Gitu kan? Itu mukjizat yang luar biasa dan itu diakui dalam Al-Qur'an. Maka teman-teman dari Nasrani ya, saya pikir harus bisa melihat dengan jernih, ya, mempelajari Al-Quran itu dengan serius. Seperti saya katakan di awal tadi, Nabi Isa itu adalah paling banyak disebutkan namanya 25 kali, sementara Nabi Muhammad 4 kali. Lalu orang bertanya,
Dulu ada orang yang murtad dari Arab memberikan testimoni, dia bilang saya murtad karena ternyata memang Islam sangat memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Buktinya di dalam Al-Quran paling banyak disebutkan nama Isa, lebih banyak daripada nama Muhammad, dia bilang. Nah, kalau saya ingin meluruskan, kebenaran itu bukan masalah jumlah banyak-banyak disebut namanya. Dan teman-teman Nasrani harus tahu apa alasan Al-Quran banyak-banyakan menyebut nama Isa di dalam Al-Quran daripada nama Muhammad sebagai penerima wahyu Al-Quran itu. Kalau antum mau meneliti, ya teman-teman Nasrani kalau mau meneliti, termasuk orang Islam, 25 kali disebut nama Isa dalam Al-Quran itu. Ya, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya tidak lain, diulang-ulang sampai 25 kali itu adalah dalam rangka penegasan bahwa Nabi Isa itu Ibnu Maryam. Makanya saudara-saudara, ya setiap kita baca Quran disebut nama Isa pasti diiringi dengan nama orang tuanya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Antum tidak akan pernah menemukan di Quran nabi-nabi lain ketika disebutkan namanya oleh Allah tidak disertakan dengan nama orang tuanya. Enggak ada di Quran itu wa idh qala Ibrahimu bin Azar misalnya. Wa idh qala Musa bin Fulan, enggak ada. Wa idh qala Nuh bin Fulan, enggak ada. Satu-satunya nabi yang kalau disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti disertai dengan nama binnya. Nah, biasanya kan bin itu nama orang tua biasanya kan disandarkan kepada laki-laki. Ya, binnya laki-laki. Tetapi dalam konteks Nabi Isa ini, karena memang dia tidak punya bapak, hanya punya ibu saja, maka binnya dinisbahkan kepada ibunya, kepada Maryam. Maka begitu banyak ayat di Quran ya yang mengatakan wa idz qala Isa bin Maryam. Banyak sekali. Ya, setiap disebut nama itu pasti dilanjutkan dengan ibnu, ya, anaknya Maryam. Apa sih tujuannya kalau kita hayati ini? Sebenarnya tujuan menyertakan binnya, nama orang tuanya Isa ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah sebagai penegasan bahwa Isa atau Yesus itu bukan anak Allah. Bukan anak Allah, tapi anak Maryam, anak seorang manusia yang tidak boleh dijadikan Tuhan. Itulah maksud dalam Quran itu. Ya. Jadi banyak-banyakan disebutkan nama Isa itu, maka selalu disertai dengan nama binnya tadi. Agar umat manusia tahu kalau Nabi Isa itu adalah bukan anak Allah. Tidak pula Allah. Dia anak Maryam, anak manusia yang lahir. Ya. Loh, dia kan tidak punya bapak. Ya kan sudah dikatakan. Allah tiupkan Ruh Kudus. Bagi Allah mudah sekali. Adam, ya saya pikir lebih berhak menyandang Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa kita tidak pertuhankan mereka? Karena memang itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung dari tanah liat. Bagi Allah mudah-mudah saja, tidak ada yang sulit memahami. Konsep ini sebenarnya sangat mudah. Maka kita jangan sampai gagal paham. Ya. Jangan sampai gagal paham. Dan betapa adilnya itu Al-Qur'an. Ya. Kami memuliakan Nabi Isa itu. Saya ketika masuk Islam dulu tidak merasa meninggalkan Yesus. Malah perasaan saya semakin sempurna keyakinan saya terhadap Nabi Isa itu. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ada para debater, orang-orang apologet sampai menghina Yesus misalnya, wah itu konyol itu. Konyol besar itu. Itu menyalahi Quran, bertentangan dengan Al-Quran itu. Tidak boleh. Yesus itu Nabi Allah loh, nggak boleh dihina itu Yesus itu. Ya, haram hukumnya. Dan bisa-bisa dia tergolong murtad kalau sampai menghina Yesus. Tidak boleh. Silakan mereka menyembah Yesus.
Bukan berarti kalau mereka Nasrani menyembah Yesus, lalu kita menghina Yesus. Tidak boleh, haram hukumnya. Makanya keimanan kepada Yesus itu masuk dalam rukun iman kita. Kita wajib percaya Nabi Isa itu adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu seulang-ulang kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi itu. Hanya saja zamannya yang berbeda. Ya, Nabi Isa itu masanya sudah lewat. Dia hanya pada abad pertama Masehi. Umurnya juga sebentar, hanya 33 tahun. Dia tidak sempat berjuang karena sejak dari sebelum dia lahir, ketika penguasa di Yerusalem itu adalah Raja Herodes, melalui para peramal-peramal ahli nujum, sudah banyak diberitakan akan lahirnya raja baru. Maka waktu itu keluarlah dekret dari Raja Herodes seperti dekret yang pernah terjadi di zaman Fir'aun. Apa dekretnya? Laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka yang terjadi waktu itu, begitu Yesus lahir, ya, supaya dia aman, diungsikan, dibawa ke Mesir dulu. Dibawa ke Mesir itu Yesus. Lebih kurang 2 tahun. Begitu meninggal Raja Herodes, dilanjutkan oleh Raja Pontius Pilatus, yang sebenarnya Pontius Pilatus juga tidak kalah dahsyat. Ya, tidak kalah sadis daripada Raja Herodes ini. Tetap saja Yesus dia cari-cari. Dari kecil dicari-cari. Maka selama hidupnya lebih kurang 33 tahun Yesus di bumi ini, beliau tidak pernah menikmati alam bebas seperti kita ini. Yesus itu adalah banyak sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terlalu banyak kebebasannya seperti kita. Kenapa? Karena dia dicari-cari. Maka begitu ada peluang ketika salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot murtad, ya kan, terpengaruh dengan iming-iming dari Raja Pontius Pilatus untuk menangkap Yesus ini, baik hidup maupun mati, akan diberikan hadiah yang besar. Nah, dalam pandangan Islam, ya, Nabi Isa itu karena utusan Allah yang membawa akidah, menerima Injil, tentu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Isa itu. Maka ketika proses mau menangkap Nabi Isa itu, menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak ditangkap. Ya, tidak dibunuh. Nah, nanti silakan dibuka dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 157 dan 158. Di ujungnya coba lihat kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak juga mati disalib. Walakin syubbiha lahum. Melainkan yang terbunuh dan tersalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Siapa itu? Ya, masih sampai hari ini belum dapat berita, ditafsir juga tidak dapat berita kita siapa itu orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa itu. Lalu Nabi Isanya kemana? Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya. Barrafahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Isa itu, Yesus diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam iman orang Islam, sampai hari ini Yesus itu masih hidup. Sampai hari ini Nabi Isa itu masih hidup. Tentu hidupnya dalam dimensi lain. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak mudah saja. Contohnya mana? Oh, itu kan sudah sekian ribu tahun, Ustaz. Oh, bagi Allah mudah. Misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dulu pemuda, ada 8 orang atau 9 orang pemuda Islam. Dulu, mau dibunuh. Kemudian mereka sembunyi. Mereka sembunyi di gua. Guanya itu saya sudah pernah ke sana. Gua Kahfi itu. Di mana? Di Oman. Di Jordan sana. Ya. Itu mereka ditidurkan. Berapa lama? 309 tahun. Ditidurkan. 309 tahun. Kok bisa hidup? Padahal mereka tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, orang tidur butuh makan? Tidak. Orang tidur butuh minum? Tidak. Tidak butuh. Nah, mereka tahu sekian ratus tahun ditidurkan.
Setelah mereka pergi belanja ke pasar, bawa uang dulu yang 300 tahun yang lalu, ketika mereka belanja ke pasar, ternyata mata uang itu tidak laku. Tidak laku mata uang itu. Kenapa? Karena udah usang, udah 300 tahun yang lalu itu uang. Oh, mereka baru sadar, mereka ditidurkan. Jadi Nabi Isa lebih kurang begitu. Ya, dia hidup dalam dimensi lain, di alam sana. Maka dalam banyak hadis kita yakini nanti Nabi Isa itu akan turun ke bumi karena dia lahir di bumi, tentu matinya pun di bumi. Matinya harus di bumi. Ya, dia harus mati nanti. Dia belum mati. Nanti kalau dia datang ke bumi, ngapain? Disebutkan dalam banyak hadis, beliau nanti hidup lebih kurang 40 tahun. Ya, dia nanti akan mengajak orang-orang Nasrani, dia menghakimi nanti, mengajak orang Nasrani mengikuti syariat Nabi Muhammad, mematahkan salib, memerangi Dajjal. Itu nanti tugas dia. Kami sangat yakin Nabi Isa itu datang nanti. Ya, tapi dalam rangka menyadarkan umat Nasrani supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia hidup sampai sekarang. Nah, hanya saja ketika Nabi Isa diangkat ke langit, banyak umat yang datang sepeninggal beliau di bumi mengkultuskan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yang walaupun dalil-dalil itu adalah kontradiksi. Maka ketika rame-rame orang mengkultuskan Nabi Isa jadi Tuhan di dunia ini, Allah mengajak dialog Nabi Isa dalam dimensi ruh. Nah, silakan dibuka dialog Nabi Isa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Surat kelima. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam. Coba lihat itu. Ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, selalu disertakan Ibnu Maryam. Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, kata Allah, kamu dulu waktu di bumi pernah tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Engkau Tuhan, ibumu Tuhan, pernah tidak? Dijawab oleh Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak pantas mengaku-ngaku sebagai Tuhan, karena memang itu bukan hakku dan aku bukan Tuhan. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimta. Sebab jika dulu aku di waktu di bumi pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, pasti engkau tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui semua perkara-perkara yang gaib. Oh begitu. Jadi kamu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tidak pernah ya Allah. Lalu apa yang kau sampaikan kepada umatmu dulu di bumi? Kata Yesus itu, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka, tidak ada yang kusampaikan kepada mereka ya Allah, selain daripada apa yang kau perintahkan kepada aku untuk mengatakannya, yaitu aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Wah, itu yang diajarkan Yesus. Itu yang diajarkan Nabi Isa. Ya, tidak pernah dia mengaku-ngaku itu. Karena memang, ya tidak layak lah. Ya, kalau kita menggunakan akal sehat kita, ya, kita renungi secara mendalam. Ya, di mana sih unsur-unsur ketuhanannya Nabi Isa itu? Yang sudah betul-betul dia lahir, dia punya orang tua, dia pernah hidup di bumi ini, dia pernah bergaul, dia pernah makan, pernah minum, bahkan dia bersembunyi-sembunyi, takut-takut. Kan tidak logis lah kalau ada sampai Tuhan takut dengan ciptaannya. Kan ini, saya pikir ini perlu direnungkan mendalam oleh teman-teman saya para Nasrani. Ya, itu sebabnya dalam Al-Quran itu luar biasa kemuliaan Nabi Isa itu. Ya, dimuliakan, dibela. Islamlah, Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang membela Yesus dari segala macam kultus-kultus yang salah.
Ya, dia bela. Di saat teman-teman menganggap dia mati, dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa, dibantah oleh Al-Quran. Karena cara Tuhan mengampuni dosa manusia tidak dengan mengorbankan dirinya atau mengorbankan anaknya, cukup dengan istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali atas segala perbuatannya. Wong kita di dunia ini saja, ya saya kasih satu analogi. Misalnya ada seorang pelaku kejahatan kelas kakap. Dia memperkosa wanita, merampas hartanya. Udah itu dibunuh pula itu. Ya, sudah diperkosa, dirampas hartanya, ya, dibunuh pula lagi. Lalu ditangkap, kemudian di BAP oleh polisi, kemudian dimasukkan ke tahanan, kemudian disidang oleh pengadilan negeri, memvonis orang ini layak dikasih hukuman mati. Ya, hukuman mati. Dia tidak puas. Sang pelaku kejahatan ini tidak puas menerima vonis hukuman mati. Lalu dia apa? Dia banding kepada yang lebih tinggi, ke pengadilan tinggi. Dia banding. Oleh hakim pengadilan tinggi, dia baca ya berkas-berkas kesalahan orang itu. Wah, ini memang tidak ada maaf ini, karena ini sudah komplit nih. Ya, diperkosa, diambil hartanya, dibunuh pula lagi. Wah, ini hukumannya yang pantas adalah hukuman mati. Maka pengadilan tinggi memperkuat vonis hukuman pengadilan negeri. Dia belum puas juga. Dia naik lagi kepada tinggi, namanya kasasi. Kemana yang lebih tinggi lagi? Ke Mahkamah Agung. Ya, dia bikin surat, dia minta keringanan, jangan sampai hukuman mati. Dipelajari lagi berkasnya oleh Mahkamah Agung. Oh, ini tidak layak memberikan satu keringanan. Ya, tidak layak dikasih keringanan ini. Tetap vonisnya hukuman mati. Nah, pengadilan negeri memvonis mati, pengadilan tinggi memperkuat, Mahkamah Agung juga demikian. Tinggal satu harapan si pelaku kejahatan ini, yaitu apa? Gerasi dari presiden. Gerasi dari presiden. Dia kirim surat. Pak Presiden, saya si Fulan bin Fulan. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan kejahatan ya kelas tinggi. Saya memperkosa wanita. Saya rampas hartanya. Kemudian saya bunuh. Yang oleh pengadilan negeri saya divonis mati. Pengadilan tinggi juga vonis mati. Mahkamah Agung juga vonis mati. Saya tinggal satu harapan ya Pak Presiden. Saya minta gerasi, pengampunan. Oh, apa kata Presiden? Demi mewujudkan cinta kasihku kepada rakyatku, saya rela disalib. Kata Presiden ini. Kira-kira apa begitu solusinya? Ya, ketika datang kepada Presiden, apakah Presiden harus turun pangkat? Harus turun jabatan demi mengampuni dosa si pelaku kejahatan tadi? Kan cukup dia tanya, kamu menyesal tidak? Kamu mengakui tidak itu bersalah? Iya. Kalau kamu menyesal, aku berikan maaf, dikurangi hukumanmu misalnya. Kan sederhana sekali sebenarnya. Kalau tujuannya untuk mengampuni dosa itu. Ngapain Presiden turun pangkat, mengorbankan dirinya? Ini analogi, saudara. Ini analogi. Gak mungkin Tuhan turun pangkat demi menebus dosa manusia. Manusia yang bikin kesalahan, manusia yang berzina, manusia yang berdosa, masa Tuhan yang turun pangkat? Nah, inilah Islam, Al-Quran membantah semua itu. Al-Quran membantah bahwa Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi yang dibunuh dan disalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang dalam Al-Quran dikatakan, kelak Nabi Isa itu apa fungsinya? Wa rasulan ila Bani Israel. Dia levelnya hanyalah Rasul. Utusan Allah kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kepadanya diberikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Diakui dalam Quran. Di sini dikatakan, boleh dibaca ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 50 ini.
atau 49 ya. Akhluqu minat tini kahayati tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran. Nah, di antara mukjizat daripada Nabi Isa itu, aku membentuk tanah dari sebuah tanah ya yang dibentuk menjadi burung, dibentuk gambarnya burung. Kemudian oleh Allah ditiupkan ruh kepada tanah tadi, maka fayakunu tayran, jadilah itu menjadi burung, seekor burung. Tapi yang menghidupkan bukan Yesus. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Maka di ujung ayat apa? Bi'idnillah. Dia bisa menghidupkan burung dari tanah liat, itu bi'idnillah, seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikatakan wa abri'ul akmaha wal abros. Dia pernah menyembuhkan orang yang buta menjadi melek. Orang kena penyakit kusta menjadi suci, menjadi bersih. Apalagi wa uhyal mauta bi'idnillah. Dan aku juga pernah menghidupkan orang yang sudah mati seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran, saudara, ini disebutkan mukjizat-mukjizatnya yang juga sama dengan yang ada di dalam Injil. Ya, di dalam Injil. Mukjizat-mukjizat daripada Nabi Isa ini. Ya, kita dulu mengakui Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Tapi itu biidnillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi katanya? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tugasku menjadi rasul itu adalah untuk membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku. Nah, Yesus itu dalam keyakinan kami orang Islam, dia datang tidak membawa hukum baru. Dia tidak membawa hukum baru, tetapi dia adalah menggenapi hukum Taurat. Maka coba baca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 17 sampai 20. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini dia. Kan di Quran dikatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Di dalam Injil dikatakan, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dia untuk menggenapi. Jangankan satu ayat, satu titik saja dari hukum-hukum Taurat itu tidak boleh dibuang. Nah, tapi teman-teman kita bukan hanya membuang titik. Iya kan? Bukan hanya titik yang dibuang, hukumnya dibuang. Makanya kalau antum baca Perjanjian Lama itu lebih mirip dengan Al-Quran. Ya kan? Maka Perjanjian Lama itu apa? Taurat. Di Perjanjian Lama itu ada Taurat, ada Mazmur Daud. Maka di Perjanjian Lama tidak heran banyak yang mirip dengan Islam. Konsep Tuhannya tauhid. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 itu, ya, tentang the Ten Commandments, 10 kitab yang diberikan Tuhan kepada Moses itu. Ayat pertamanya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau dalam bahasa Arab apa? La ilaha illallah. Ini hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung. Nah, ini Pak Jemi kan orang Katolik. Kan ada di situ. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit sana, atau yang ada di bumi di bawah langit, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ya, tidak boleh membuat menyerupai apapun. Mau menyerupai manusia, mau menyerupai binatang, tidak boleh. Ya, jadi ini sama dengan konsep tauhid itu dalam Islam, la ilaha illallah. Nah, begitu ke Perjanjian Baru, konsep tauhid ini menjadi rancu antara pernyataan Yesus dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 dengan di Kisah Para Rasul pasal 236 atau juga di kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Itu menjadi rancu, kontradiksi dia. Hukum babi haram di dalam Perjanjian Lama, Taurat. Kitab Imamat pasal 11:7 misalnya, kan sama dengan isi Quran.
Ya, sama dengan si Quran. Apa kata Quran? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu dalam surat Al-Maidah 3. Diharamkan bagi kamu mayit, bangkai, darah, dan daging babi. Haram itu. Kan sama dengan perjanjian lama ini. Kemudian di perjanjian lama hukum sunat kita lihat sama. Ya, bahwa khitan itu bersunat itu dari zaman Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 17:10 itu. Itu adalah perjanjian yang abadi antara Tuhan dengan keturunan Abraham yang laki-laki. Makanya semua nabi keturunan Abraham itu disunat. Ismail disunat, Isa disunat, Yesus disunat. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21, umur 8 hari, Yesus disunat, Nabi Muhammad disunat, umat Islam disunat. Maka itu Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Sama dengan isi Matius tadi. Jadi inilah yang harus diteliti oleh teman-teman, disadari oleh teman-teman. Ini penting sekali nih. Jangan sampai teman-teman nanti sampai meninggal dunia masih begini-gini aja ini. Ya kan? Kita memberikan satu pedoman, dakwah yang baik kepada antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Ya, karena terlalu banyak masalah dalam kitab suci itu. Kalian tidak akan menemukan masalah dalam kitab suci kami. Tidak akan menemukan ayat yang kontradiksi dalam kitab suci kami. Semuanya jelas dalam Al-Quran itu. Ya, kami mengagungkan, memuliakan Nabi Isa itu. Dan kami wajib beriman kepadanya. Ya, jadi kenapa dulu saya ya makan babi, makan segala macam, ya kan? Karena kita mengikuti pendapat Paulus yang ditolak sama Pak Waru ini. Pak D sudah tolak itu. Karena versi Paulus kan semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, ya kan? Ya enggak, Pak Waru? Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja itu pun karena keras, bah. Kalau lembut habis itu. Semua yang terbang di angkasa halal kecuali kapal terbang. Itu pun kan terbuat dari besi, bah, katanya kan? Jadi ini apa ini hukum? Kok hukum tidak berlaku? Semua diganti dengan hukum kasih sayang. Apa-apa kasih sayang, apa-apa kasih sayang. Lah, hukum yang real itu apa yang dipraktekkan di muka bumi ini? Orang membunuh, masa hukumannya cuma dengan kasih sayang aja? Wong dia sudah sadis sama manusia kok. Jadi kembalilah kepada hukum Taurat. Kan sudah dikatakan, Yesus datang tidak membawa hukum baru. Makanya kalau antum baca di perjanjian baru, memang tak ada hukum-hukum di situ. Yang ada hanya kasih sayang saja. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum itu di mana? Di perjanjian lama. Itulah Taurat. Maka dia bilang, aku datang bukan menyediakan hukum Taurat. 1 titik, 1 iota pun. Jangankan 1 ayat. 1 titik aja tidak boleh dihilangkan daripada hukum Taurat itu. Apalagi 1 ayat. Maka kita lihat persamaan-persamaan. Kalau sudah mengacu kepada Taurat perjanjian lama, pasti banyak yang mirip dengan ajaran Al-Quran. Karena memang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya teman-teman juga sampai tidak berjilbab, padahal hukum jilbab itu adalah wajib juga. Dalam 1 Korintus pasal 10 itu dikatakan kalau ada wanita tidak pakai jilbab, ya itu harus dibotak rambutnya itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, inilah penting kita pahami bahwa Al-Quran kami orang Islam ini, ya, sangat memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Itulah sebabnya tadi sampai 25 kali disebut namanya diulang-ulang dalam Al-Quran yang disertai dengan binnya Maryam agar orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa itu paham bahwa dia memang bukan anak Tuhan. Ya, maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh ingkarlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Ingkar. Kalau bahasa Arabnya kafir. Kalau ada orang mengatakan dia itu Tuhan, maka itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Wa qala al-Masihu, sementara Yesus Al-Masih, ya, apa seruannya? Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya, makanya dalam
Injil Markus pasal 12 ayat 28 itu, ketika Yesus ditanya tentang hukum, dia bilang, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka bahasa Quran itu, ya Bani Israel, U'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembah kamulah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Innahu mayusrik billah. Sesungguhnya orang yang menganggap Isa itu adalah Allah, mereka telah membuat serikat Tuhan tandingan kepada Allah. Dan orang yang musyrik, orang yang membuat Tuhan tandingan itu, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan kepada mereka surga. Wa ma'wahun nar, tempat mereka di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkar. Ayat lanjutannya apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh ingkarlah orang yang mengatakan Allah itu terdiri dari Trinitas, 3 Tuhan dalam satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Allah mengatakan ingkar. Ya, jadi bahasa-bahasa Quran itu bahasa-bahasa yang meluruskan. Ya, bahasa-bahasa yang meluruskan. Supaya teman-teman kita sadar betul bahwa sudah 20 abad. Ya, sudah 20 abad persoalan ini sampai hari ini belum tuntas, bahkan sampai hari kiamat konsep ketuhanan dalam agama saudara-saudara kita ini tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat nanti tidak akan pernah selesai. Selagi kalau masih terus begini keyakinannya seperti itu, pemahamannya, maka sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Allah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ya ini Pak Dehe kayaknya calon nih nampaknya nih. Ya. Calon diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Allahumma amin, amin. Pak Jemi juga sudah mulai banyak memberikan mendapatkan pemahaman ya. Jadi itulah indahnya Pak Waru, kalau Pak Waru itu diskusi dengan orang yang mantan juga. Ya, kayak kami kan mengalami 2 agama. Saya mengalami 2 agama. Ya. Jadi tentang kekristenan saya tahu, tentang keislaman juga saya tahu. Kalau bapak-bapak ini bertanya sama ustadz asli yang tidak paham tentang seluk-beluk agama Kristen, itu kurang pas nanti. Tapi kalau sama kita yang mengalami itu lebih tepat. Maka saya, dulu-dulu saya tidak pernah mau TikTokan begini. Tapi setelah saya lihat belakangan kok rame banget ini TikTokan. Kayaknya harus nimbrung juga saya ini. Saya merasa terpanggil nimbrung saya. Ya, rasanya saya dikasih Allah ilmu pengetahuan, juga punya pengalaman, kok saya tidak bagi-bagi dengan teman-teman ini, gitu kan? Dan ini kalau saya modelnya adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman. Dan saya paling pantang yang namanya mencaci-caci, menghina-hina, tidak pantang bagi saya. Ya kan? Karena saya seorang da'i, yang namanya dia itu adalah penyeru, mengajak orang. Ya, tentu kalau bahasa saya kasar, mengejek, maka orang tidak akan tersentuh dengan dakwah saya. Jadi saya harus terus memberikan satu pilihan bahasa yang benar-benar elegan ya, yang sangat menghargai daripada perbedaan ini. Mungkin terlalu serakah saya, Bang Luding, kalau saya borong ini forum ini tanpa memberikan kesempatan kepada teman-teman, terutama yang saudara kita non-Muslim. Ya, saya ingin diberikan tanggapan lah dari Pak Jemi, juga Pak Dehe, Pak Waru ya. Saya ingin dengarkan. Saya ingin, kalau tadi antum menyimak betul penjelasan saya, maka sekarang saya pun mau menyimak betul penjelasan dari Bapak berdua ini. Tafadhol. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi tadi yang Ustadz Nababan sudah sampaikan, saya harap mungkin ada kalian yang catat, ada yang bagian mana yang kalian pengen tanyakan, silakan tanyakan biar Ustadz menjawab ya. Dan buat teman-teman di bawah, kita tetap memberikan waktu kepada saudara muslim kita, tetapi kita habiskan dulu narasi Ustadz agar saudara-saudara kita ini bisa mencatat. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya atau mau mau bertanya tentang narasi Ustadz tadi, silakan. Ya. Pak Dehe, Pak Jemi, atau Bang Dafar, atau Pak Kingdom. Ya, silakan. Ya, silakan. Gantian, saya dengarin silakan. Oke. Kalau boleh saya bertanya sama Bang Nababan. Ya, silakan Pak Jemi. Maaf nih Bang, pertanyaannya tapi serius, tapi kayak lucu. Ya. Sebenarnya Bang Nababan itu seorang Kristen apa seorang Islam, Muslim? Sekarang? Ya. Muslim.
Muslim kan? Betul. Tapi aneh kenapa Bang Nababan ini seakan-akan sangat menghargai yang namanya Siti Maria. Ya. Karena ada di dalam Al-Quran kami nama suratnya Maryam. Ada. Karena Maryam itu wanita suci. Wanita suci yang dimuliakan dalam Islam juga. Yang melahirkan seorang anak yang jadi nabi. Jadi, karena itu ada mata rantai. Ya kan? Nabi itu semua sambung menyambung. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya katakan tadi, Al-Quran bukan cuma hanya menyebut namanya saja, bahkan dimasukkan menjadi induk. Salah satu nama surat. Wow, surat Maryam. Nama ibunda Rasulullah aja nggak ada di situ dimasukkan. Ya kan? Nama ibundanya nggak ada. Nama neneknya nggak ada. Kok bisa-bisanya nama Bunda Maryam dimasukkan? Nah itulah fair, itu Al-Quran. Islam itu luar biasa. Ya kan? Jadi, karena dia datang belakangan, Al-Quran datang belakangan, tentu kesalahan-kesalahan di masa lalu itu, ya, penyimpangan di masa lalu itu kan, di dalam Al-Quran itu ditampung. Untuk kemudian diluruskan, dikoreksi, ya, supaya orang-orang yang sudah terlanjur mengimani sesuatu yang keluar dari konteks ini, dengan kehadiran Quran itu meluruskan, bisa tersadarkan kembali. Makanya Quran merayu, mengajak, ta'alau, ya ahlal kitab, ta'alau, wahai ahli kitab, kemarilah. Nah, jadi sebenarnya, kalau kita, ada orang tanya, Ustadz, kenapa dalam Bible tidak ada koreksi terhadap Al-Quran? Ya mana adalah, Al-Qurannya belum ada. Kan koreksi itu terjadi kepada yang sudah ada. Yang belum ada nggak mungkin dikoreksi. Terjadi kepada yang sudah ada. Nah, jadi begitu. Kalau Quran mengoreksi Injil, mengoreksi Taurat, yang sebelumnya wajar. Nah, sekarang saya tanya dulu, bapak-bapak ya Kristen. Kan kita imani, Taurat itu kan cuma 10, the Ten Commandment. Ya, hanya 10 titah. Pertanyaan saya, siapa yang melahirkan sampai ribuan ayat di perjanjian lama ini? Mulai dari kitab Kejadian ini. Ini kan pertanyaan menarik nih. Nah, itulah yang ketika Quran datang, ya, sebenarnya di zaman dulu cuma 10 perintah, hanya 10 di Batu Le itu. Kan dulu kita percaya itu. Moses menerima 10 titah di Batu Le. Itu dulu, saya masih ingat itu, masih sekolah dulu. Ya. 10 titah itu. Kenapa cuma 10? Zaman dulu manusia masih sedikit. Masih sedikit zaman dulu. Pelanggaran-pelanggaran manusia di zaman itu belum sedahsyat sekarang. Dulu belum ada narkoba. Ya kan? Dulu belum ada model-model korupsi. Nah, pelanggaran-pelanggaran dulu paling apa? Membunuh, berzina, berdusta, durhaka dengan orang tua. Maka dengan 10 perintah itu sudah cukup menjadi pedoman manusia. Kan gitu, udah cukup. Nah, terus pertanyaannya, kenapa di dalam perjanjian lama kok banyak sekali ayat? Sampai puluhan ribu ayat. Dari mana sumbernya ini? Nah, itulah datang Quran mengkritik itu. Coba nanti, Pak Jemi buka Quran. Pak Dehe, buka di surat Ali Imran ayat 78. Ya, baca terjemahnya. Allah mengatakan di situ, wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yakuluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yakuluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, ada di antara mereka ketika membaca kitab sucinya, dipercantik suaranya, diperindah suaranya, diperindah bahasanya. Ketika membaca Alkitab, litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka kalau yang dibaca mereka itu adalah kitab suci yang benar. Dibantah oleh Quran, wa ma huwa minal kitab. Yang mereka baca sebenarnya bukan kitab suci yang benar. Wa yakuluna huwa min indillah. Mereka menganggap itu datang dari Allah, dibantah sama Allah. Wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah lagi. Dulu yang pertama betul dari Allah. Taurat, Injil yang pertama betul dari Allah. Tapi seterusnya itu sudah banyak karangan manusia. Maka dalam Alkitab yang lama itu,
Pak Jemi buka perjanjian baru, pasti di situ ada tulisan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes. Masih ada tertulis karangan-karangan itu. Maka Quran datang mengoreksi itu. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan itu datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah, dari manusia. Ya, wa yaquluna 'ala Allahil kadziba. Mereka berkata dusta kepada Allah wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu kalau itu adalah sebuah tulisan tangan. Makanya Pak Jemi ini kalau cetak-cetak ulang ada saja yang direvisi bahasanya. Ada yang direvisi. Contoh Alkitab yang saya punya sekarang ini, Kitab Imamat pasal 97 tentang babi. Itu tulisannya sekarang babi hutan. Babi hutan yang haram. Alkitab yang lama dulu, yang tahun-tahun 70-an, tidak ada babi hutan. Babi aja. Yang haram babi. Kok ada penambahan hutan? Berarti babi peliharaan halal, babi hutan haram. Kira-kira begitu. Nah, ini kan jadi aneh. Kenapa sampai bisa berubah hukum itu? Kenapa sampai direvisi begitu? Jadi inilah koreksi Quran. Pertanyaan saya, benar enggak koreksi Quran? Ya benar. Baca lagi dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah kata Allah. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Maka namanya Alkitab ini. Ini Alkitab. Quran mengatakan Alkitab. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit sekali. Nampak jelas ditulis. Coba lihat. Sejak kapanlah orang Kristen itu beribadah itu hari Minggu? Padahal di Taurat itu jelas. Ya, beribadah itu hari apa? Hari Sabtu, hari Sabat. Kenapa jadi hari Minggu? Dari mana asal-usulnya ini? Ini kan menjadi pertanyaan ini. Nah, inilah saudara-saudaraku. Maka coba lihat. Katanya 7 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 katanya istirahat. Hari ke-7 hari apa? Bukan hari Minggu. Hari Minggu dari pertama kan namanya Ahad. Ahad itu bahasa Arab 1. Senin itu bahasa Arab. Dari kata Isnin 2. Selasa itu bahasa Arab dari kata Thalatha 3. Rabu itu dari kata Arba'ah ya 4. Kamis bahasa Arabnya Khamis hari ke-5. Jumat itu hari ke-6. Jumat hari ke-5. Berapa? Benar, hari ke-6. Sabtu baru Sab'ah, hari ke-7. Maka Sabtu itu bahasa Arab Sab'ah. Sab'atun. Hari ke-7. Makanya hari ke-7 itulah hari Sabat itulah Yahudi beribadah. Nah, jadi teman-teman Nasrani kenapa pula beribadah hari Minggu, hari Ahad? Bukan itu hari pertama menciptakan langit ini. Nah, di sini. Jadi kritik-kritik Quran itu berdasar. Jangan dianggap itu provokasi. Saya kalau diskusi dengan teman-teman pendeta, saya jelaskan. Ya, maka yang cinta ilmu, yang mau mencari-cari ilmu, ya pelajari. Kita belajar. Itu namanya muqaranah, perbandingan. Oh, di Quran begini, di Injil begini. Itu muqaranah. Baru nanti dapat kita hidayah. Saya Pak Jemi itu 3 tahun saya baru dapat hidayah sama masuk Islam. Banding-bandingin dulu. Sebab pindah agama itu bukan seperti membolak-balikan tangan ini. Bukan seperti ganti pakaian kita, ya. Butuh waktu. Bagi saya agama itu adalah nomor 2 sesudah nyawa. Betul tidak? Nomor 2 sudah nyawa itu agama. Agama lebih penting daripada makan. Agama lebih penting daripada kawin, daripada pakaian. Maka kadang-kadang ada rela orang mengorbankan nyawanya demi agamanya. Betul tidak? Nah, bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan agama itu, ya. Jadi Al-Quran sebagai wahyu terakhir, wajar-wajar saja kalau dia banyak mengoreksi penyimpangan-penyimpangan kitab suci yang terdahulu atau ajaran-ajaran agama yang terdahulu untuk kemudian diluruskan. Ya, untuk kemudian diluruskan. Makanya saya ingin katakan lagi. Ada yang agak lucu, agak menggelitik bagi saya ya. Supaya teman-teman bisa benar menyadari. Ya.
ketika Nabi Isa misalnya yang dianggap itu disalib untuk menebus dosa manusia. Ya. Coba dibaca dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Ketika dia sudah digiring ke tempat penyalipan, apa dia bilang? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari aku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Nah, kalau memang dia hadir ke dunia dalam rangka untuk menebus dosa lewat penyalipan itu, ini yang harus kita sadari. Kok dia bersedih? Mestinya dia bersyukur dong, menggenapi nubuatan itu, ya. Dan lebih anu lagi, mungkin saya pikir lebih anu lagi nih, lebih layak kita perhatikan lagi. Ketika sudah disalib dia, ya persi Injil, malah dia di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46, dia teriak-teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lah, ini kan berarti dia tidak rela disalib. Iya kan? Coba kita merenungi itu. Tidak rela disalib. Satu sisi, apa namanya, dia dipertuhan. Tapi dia menyeru Tuhan yang lain. Ini kan ada dua oknum di sini. Ya, Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, Allahku, Allahku. Mestinya karena dia Tuhan, nggak begitu. Aku. Kenapa aku? Akan begitu mestinya. Ya. Jadi, ini teman-teman, kritik-kritik, koreksi-koreksi Quran ini harus antum betul-betul pelajari. Ya, harus pelajari. Dan memang bedanya Al-Quran dengan Injil, kalau Injil ini kan sudah ditulis dalam bermacam-macam bahasa, sehingga tidak perlu ada ilmu bahasa untuk memahami Injil. Tapi kalau Al-Quran itu, mohon maaf, kalau antum hanya baca terjemahan, khawatir saya nanti salah memahaminya. Jadi kalau memang mempelajari Quran itu langsung dari Arabnya itu. Sebab ada kadang-kadang yang sering kita yakini kata-kata itu artinya ini gitu ya. Ternyata maknanya beda. Contoh, wa'bud rabbaka hatta atahul yakin. Sembahlah Tuhanmu ya hatta atahul yakin. Kalimat yakin dalam Al-Quran biasanya kita anggap sebagai kepercayaan, keyakinan. Padahal makna daripada hatta atahul yakin itu, yakin dalam ayat itu tidak lagi artinya keyakinan, tapi hatta atahul ajal, sampai datang kepadamu ajal. Wow, kan beda jadinya. Nah, kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ya itu akan berat. Sama dengan saya jelaskan 2 malam yang lalu. Orang sering menyerang saya, Ustadz, kalian hanya bisa mengoreksi ajaran agama kami, konsep Tuhan kami yang 3. Tapi dalam Al-Quran kalian juga banyak kata-kata kami. Nah, itu apa namanya? Nahnu dalam Quran itu banyak. Nah, saya jelaskan. Kami tidak membantah kalau kata-kata nahnu atau inna itu maknanya adalah jamak, banyak, lebih dari 2 orang. Tetapi pengertian ayat itu bukan berarti Tuhan kami banyak. Selalu ulang itu. Bukan banyak Tuhan kami. Itu adalah Tuhan maha menghargai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya, kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, telah kami ciptakan manusia. Kami, menggunakan kata kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Kenapa menggunakan kami? Tuhan banyak? Tidak. Ya, kami di sini karena ada keterlibatan makhluk di situ. Allah perintahkan malaikat membentuk manusia dari tanah liat. Keterlibatan malaikat membuat manusia di tanah liat itulah dihargai oleh Allah. Kata-kata kami. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kami di sini memang ada orang lain, ada makhluk lain, yaitu malaikat. Malaikat ditugaskan Allah menyampaikan rezeki. Maka ketika malaikat bertugas ini dihargai oleh Allah dengan kata-kata kami. Allah itu maha menghargai. Nah, di situ tuntas kan? Kalau orang tidak belajar,
ya akan ya susah. Yang ada debat kusir. Nah itulah bahasa Arab itu hebat. Dan bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab seperti pada umumnya. Dia menggunakan bahasa pilihan, bahasa kata yang sangat tinggi sekali. Orang Arab pun kalau tidak belajar Quran, tidak tahu dia. Ya, jangankan orang-orang non-Arab. Orang Arab sekalipun kalau tidak belajar Quran, dia nggak tahu itu. Kenapa? Karena bahasa Quran itu bukan bahasa Arab seperti bahasa Arab orang yang umum. Bahasanya itu bahasa yang sangat tinggi sekali. Nah, disitulah orang Islam diwajibkan belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam itu wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka saya bilang sama teman-teman mu'allaf. Teman-teman mu'allaf itu harus meluangkan waktu belajar. Belajar dulu teman-teman mu'allaf. Terutama belajar Quran. Ya, jangan ceramah-ceramah dulu lah kalau bisa. Mu'allaf ini belajar dulu. Kalau sudah bisa baca Quran, udah bisa bahasa Arab, barulah. Ya, barulah kita takutnya nanti apa? Dollun mudillun, sesat menyesatkan nanti. Apalagi sudah membahas tentang Al-Quran. Ya untungnya teman-teman yang mu'allaf itu dia tidak membahas Quran, tapi membahasnya tentang testimoni saja. Kenapa mereka masuk Islam? Untungnya begitu. Tapi kalau sudah masuk kepada tema Quran, jangan coba-coba. Ya, tidak boleh, tidak sembarangan. Harus betul-betul mempelajari, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran itu. Namanya ulumul Quran. Allah. Ya, begitu Pak Jimmy ya. Nah, silakan. Silakan. Siapa bertanya lagi? Silakan. Boleh, silakan. Ya, pertanyaan gini Bang. Karena saya sangat memperhatikan semua ucapan Bang Nababan ya. Saya cuman beguyon, tahu lah Abang itu Ustadz lah, Ustadz Nababan. Saya kenal sebelum Abang muncul di sini udah tahu. Alhamdulillah. Satu guru, orang yang dituakan, yang berpengalaman. Ya. Cuman saya itu mau ngasih tahu sama Abang, mungkin Abang di TikTok. Karena menurut saya dari pernyataan Abang tadi, Abang itu sangat menghormati dan memuliakan yang namanya Siti Maryam ya, atau Maria ya. Ya. Asal Abang tahu, kami yang Kristen belum tentu menghormati Maria atau Siti Maryam. Maaf, Kenapa maaf itu? banget. Kenapa itu? Silakan tanya sama teman-teman Kristen yang lain. Ada teman Kristen yang mengatakan Yesus itu, Nabi Isa itu cuma numpang lahir doang, lewat doang. Jadi Maria itu dianggapnya kayak tabung. Serius Bang, bukan guyon. Boleh tanya teman-teman Hati-hati, Kristen. ada Pak Kingdom, Pak Jimmy. Ada Pak Kingdom di bawah dia. Boleh, Pak Kingdom atau siapa. Ya, astagfirullah. Ada yang pernah mengatakan begini, bahwa namanya saya juga bisa jadi Maria, seorang wanita teman saya. Saya bisa jadi Maria, cuman nggak dipilih aja. Astagfirullah. Menganggap dirinya lebih mulia dari Maria. Serius loh Bang Nababan. Haram itu, haram. Abang nanti perhatikan. Malah pernah ada yang mengatakan Maria itu cuma suci karena perawan. Jadi yang namanya perawan itu suci. Kalau bukan perawan nggak suci. Gila kan teman-teman Kristen kita kan. Bang Naya ketawa Atau, dia. Tahu pasti atau bisa siapa kita orang. dengar pendapat Pak Kingdom bagaimana? Boleh, boleh. Silakan. Yang seperti Boleh, ya, boleh. silakan Pak Kingdom. Apakah Pak Kingdom juga mengatakan punya keyakinan seperti itu bahwa Maria itu hanya wadah? Ya, karena saya juga dengar begitu. Silakan Pak Kingdom. Ya, silakan. Beliau adalah seorang pendeta juga, Pak. Dia Boleh. pendeta dari Tritunggal, beliau ini dari Boleh, NTT, boleh Pak ya. Kingdom, silakan. Silakan Pak Kingdom. Dibuka. Tapi SK-nya belum keluar kayaknya. Pak Kingdom. Dibuka mute-nya. Belum diangkat Bang Loading. Oke. Pak Dehe dulu, Pak Dehe dulu. Oh, Pak Dehe dulu, dia masih meraju mungkin. Silakan Pak Dehe, mungkin Pak Dehe atau Bang Dafar. Silakan. Pak Dehe, silakan Pak Dehe. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya sedikit hanya bertanya saja. Pertanyaan saya ini mengenai Alkitab Pak Ustadz. Mungkin Ya. karena Pak Ustadz adalah bekas orang Kristen, makanya saya bertanya. Iya. Di dalam kekristenan kita dulu ya, saya anggap Pak Ustadz masih Kristen. Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lah, banyak orang Kristen percaya ayat ini, bahwa Tuhan itu adalah hanya satu. Yang saya jadi bingung di dalam kekristenan ini, mengapa setelah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, lalu mereka menuhankan Yesus? Sementara di Yohanes 3:16,
Allah berfirman di sana, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Lalu dari mana ini, dari pengetahuan Pak Ustadz, kenapa yang anaknya tadi ini langsung dituhankan? Karena kalau saya tanya kepada para pendeta selalu berbelit menjawab. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Allah sendiri. Sementara kalau kita baca di dalam Alkitab bukan Allah sendiri Yesus itu. Tetapi selalu dia mengatakan, berdoalah kepada Bapa, saya pergi kepada Allah, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, coba kasih Pak Ustadz pencerahan sedikit, karena Baik. saya sendiri meragukan juga itu. Betul. Demikian Pak Ustadz. Luar biasa Pak Dehe. Ini selangkah lagi nih Pak Dehe ini. Jadi Pak Dehe, rukun iman Kristen itu kan selalu patokannya dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ. Dulu saya waktu Kristen, ya, saya tanya orang tua saya, firman itu apa yang dimaksud ini? Dia bilang itu firman yang hidup. Apa itu firman yang hidup? Itulah Yesus katanya. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Oke. Kalau firman itu dimaknai sebagai Tuhan atau Yesus, coba kita rubah. Kita rubah firman menjadi Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Ini oknum, satu oknum nih. Oknum satu. Pada mulanya Yesus. Satu oknum. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Berarti oknum kedua nih. Ya. Ya, benar nggak? Kan bersama-sama. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Pak Dehe sekarang ini. Dua oknum sudah. Dan Yesus itu adalah Allah. Kan aneh ini. Tadinya berpisah. Kemudian bersama-sama. Lalu menyatu. Kan begitu itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya rubah firman menjadi Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Inilah namanya kalau di Kristen ajaran inkarnasi. Pernah dengar? Ya. Itulah ajaran inkarnasi. Inkarnasi artinya penjelmaan. Nah, tapi kalau penjelmaan, contoh begini. Kucing menjelma jadi tikus. Misalnya. Kucing menjelma jadi tikus. Kira-kira kucingnya masih ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Tikus. Karena udah menjelma. Nah semestinya kalau inkarnasi tidak ada lagi oknum yang lain. Berarti yang datang ke bumi ini ya Allah itu. Loh, sulitlah dipahami. Ajaran inkarnasi inilah yang paling berbahaya sekali. Dan apa pentingnya Tuhan? Coba deh, emangnya Tuhan itu intel? Nyamar-nyamar ke dunia ini? Ya, apa pentingnya Tuhan menyamar-nyamar ke dunia ini? Gitu loh. Ya, benar nggak? Kalau kita mau mikir nih pakai akal sehat kita ini. Apa urgensinya Tuhan menyamar, menjelma jadi manusia? Nggak penting, buat apa? Kalau ada orang masalah, pukul aja kepalanya, selesai sudah itu. Lah kan ini datang Tuhan menyamar tapi nggak berfungsi. Yang maksiat dibiarin aja di situ. Malah dia takut sama Raja Pontius Pilatus. Masa ada Tuhan Allah takut sama raja yang diciptakan? Jadi disinilah sebenarnya ajaran inkarnasi itu aneh. Maaf Pak Jimmy ya, maaf Pak Dehe. Saya kan ceramah keliling dunia saya. Maaf, saya tiap tahun ceramah ke Amerika. Saya lihat dengan mata kepala saya, pantaslah kalau Bapak Ibu ke Amerika sana, ke Eropa sana. Ya, agama yang paling pesat sekarang kemundurannya di dunia ini adalah agama Kristen, ditinggalkan orang itu. Iya, betul. Makanya masjid bekas gereja banyak sekali. Saya kalau ke Amerika itu, orang Indonesia saja di Amerika sudah punya 5 masjid bekas gereja. Orang Indonesianya. Di LA, di Los Angeles, kita punya masjid bekas gereja namanya At-Tahir. Kemudian di 2,5 jam dari LA itu namanya kota San Bernardino. Kita beli gereja, jadi masjid namanya At-Taqwa. Kemudian di Houston, Texas, kita punya masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, ya kita beli masjid gereja namanya Imam Center. Belum lagi orang-orang dari Middle East. Kemudian kita di Toronto, Kanada juga beli gereja masjid Istiqlal namanya. Saya keliling situ. Saya juga sudah ke Vatikan. Saya juga sudah ke Roma. Ya, saya lihat semuanya. Bahwa Bang, gereja sekarang ini apa, Bang?
Ya, Gereja apa? Protestan, kalau Pentekosta Amerika udah berarti? pasti Protestan lah. Protestan ya. Amerika kan Kalau di rata-rata sini Protestan. Katolik, Pak Ustadz, Katolik nih. Katolik. Ah, iya, iya. Iya. Enggak, kalau Bukan. kalau Amerika itu mayoritas Protestan. Saya Ya. tahu banget itu. Ya. Mungkin nanti sebentar lagi gerejanya Bang Dehe mau dibeli juga, Bang. Nah, Silakan mungkin dijual. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, Bang. karena nggak ada lagi penghuninya. Sementara di sana kan bayar listrik mahal, bayar air mahal, keamanan mahal. Ya mau kemana lagi? Sementara Islam, Masya Allah, tiap hari orang masuk Islam. Kita kalau sholat Jumat aja di sana, jarang saya menemukan sholat Jumat 1 putaran. Rata-rata 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Saking luar biasanya itu. Jadi inilah kenapa orang sekarang udah mulai berpikir, ini agama kok dari dulu dipersoalkan melulu. Perasaan saya dari dulu agama yang sering persoalkan agama Kristen melulu dari zaman dulu itu. Nah, kan gitu. Lah kenapa kita nggak sadar-sadar? Ya kan, udah dikritik, dikoreksi terus gitu kan. Buku-buku perbandingan agama sudah sabrak-abrak. Ya kan, debat-debat lintas agama sudah luar biasa. Ada dulu Ahmad Dedat, ada Zakir Naik. Ya, sekarang udah turun dia, bukan naik lagi. Nah, banyak sekarang nih. Ya, di Indonesia banyak kita. Jadi inilah, ya, alhamdulillah ini zamannya, zaman keterbukaan. Kalau dulu mungkin orang, wah jangan bicara-bicara sara. Tidak. Selagi yang dibicarakan itu agama itu berdasarkan dalil, nuansa keilmuan, bukan hujat menghujat, itu boleh. Ya, makanya ada di kampus-kampus jurusan perbandingan agama. Kalau nggak boleh membahas agama orang lain, ngapain diadakan jurusan perbandingan agama? Bubarin aja itu. Betul nggak? Karena ada di kampus itu jurusan perbandingan agama. Yang dibahas kan agama-agama dunia. Selagi punya dasar, tujuannya mengkaji secara ilmu pengetahuan, bukan mengejek, bukan menghina agama orang lain, boleh. Boleh. Nah, disitulah. Maka teman-teman, apologet saya ingatkan, kalau antum sudah cinta dengan apologet ini, membahas agama lain, ya, mari kita jangan sampai ada debat-debat kusir. Jangan sampai bahasanya bahasa yang menghina, menyerang. Ya. Jadi bahasa itu bahasa yang ilmiah aja, yang punya dasar gitu loh, ya. Karena kalau cari musuh itu gampang. Ya kan? Gampang cari musuh. Yang susah cari sahabat. Karena Betul. orang Kristen itu bukan musuh kita. Seperti kata Pak Dery Sulaiman kemarin. Yang kita benci itu kekafiran, kemusyrikan, bukan orang non-muslim yang kita benci. Ya. Ajarannya yang kita tidak suka kalau sudah melenceng. Nah, kira-kira begitu. Benar Ini sekali ya Allah. harus kita bedakan mana manusianya, mana ajarannya. Tapi Ya. kalau di TikTok, Bang Nababan, kalau di TikTok kalau tidak ada hujat-hujatan, tidak rame roomnya, sepi. Percaya sama saya. Ya, jadi tergantung, makanya terkadang begitu, terkadang mungkin khilaf, makanya saya masih belajar. Silakan Pak Pendeta Kingdom, mungkin ada boleh. kata-kata yang mau dikeluarkan, silakan Pak Pendeta Kingdom. Nanti bilang saya tidak prioritaskan Pak Pendeta Kingdom, silakan. Ngomong-ngomong Silakan, kalau live begini boleh minum nggak kira-kira? Boleh. Saya minum kopi juga nih, Ustaz. Oh, nggak di ban nanti ya? Asal jangan ngerokok aja, Bang. Boleh. Boleh, Boleh ya? Pak Ustadz, boleh. Oh, boleh. Saya termasuk yang awam tentang TikTok ini soalnya. Iya, siap. boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Silakan Pak Pendeta Kingdom. Silakan Anda mau tanggapi apa yang tadi yang Anda tanggapi, silakan. Ya, silakan. Pak Pendeta Kingdom, silakan. Lanjut aja dulu, saya simak dulu. Kayaknya Pak Kingdom orang dari apa nih? Dari Inggris ini. Dia lama di Australia dulu. Oh, Masya Allah. Makanya Kingdom ini luar biasa. Kenapa ada Pak Ustadz Pak Kingdom jadi agak Iya, dia agak padahal dia yang pendiam? paling berani, Ustadz. Dia yang paling berani sama saya itu. Sekarang ada Ustadz, dia kayaknya dia punya sayap hilang itu, Pak Ustadz. Saya juga heran sama dia malam Ya. ini. Kayaknya hidayah mau turun. Mungkin karena saya lebih senior kali dari beliau kali. Jadi agak susah. Iya. Mungkin kali. Ini ada Pak Dafar lagi. Pak Dafar, bagaimana mungkin Pak Dafar ini mau ada yang mau disampaikan Pak Dafar? Silakan Pak Dapar, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang lihat dan udah juga karena beliau profesional tampil di TikTok. Mau bertanya, Anissa Bisa, ini agak putus-putus suaranya. 171. Putus-putus. Ya, Gimana Pak? sinyal. Jadi di kes Quran surah Anissa 4 ayat 171
menegaskan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, kalimatnya Allah, dan tiupan roh darinya, serta melarang keyakinan Trinitas. Kalau saya kan Tritunggal, Pak. Ya. Ya, Jadi Quran mengkoreksi, ya, jadi koreksi dari dulu Quran udah lama nih, dari udah lama. Agak putus Jaringan Pak Dafar. Jaringan, Pak. Pak Dafar punya jaringan Pak. Boleh Pak Dafar perbaiki dulu jaringan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini kalimatullah, Allah mempunyai kalimatullah, yaitu Isa Al-Masih, kalimatullahnya Isa Al-Masih. Coba dikan Pak Ustadz, itu aja Pak. Ya. Tapi kalau saya ngomong, Pak Dafar kedengaran jelas. Kira-kira jelas nggak kalau saya ngomong? Jelas Ustaz. Kalau Ustaz ngomong jelas. Iya, jelas dia. Jelas. Kalau dia bicara saja yang. Oh gitu. Tapi kalau saya ngomong dengar jelas dia, ya. Dia dengar. Iya. Iya. Nah, itulah sebabnya tadi sudah diulang-ulang pertanyaan sama Pak Jimmy tadi. Kok hebat betul itu ya Al-Quran itu ya? Ya gitu. Kok dimuliakan banget itu, spesial banget itu Maryam sama Isa itu, kok spesial banget gitu. Itu luar biasa. Memang dia adalah Rohul Quds, ditiupkan roh yang suci. Karena semua manusia ini nggak ada dari roh yang kotor. Ada kita ini berangkat dari roh yang kotor. Semua manusia termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ditiupkan dari roh Allah yang suci. Semuanya. Ya. Artinya sumber kehidupan yang tidak melalui satu proses pernikahan Maria dengan Yosef. Tiba-tiba Allah memberikan berita gembira dengan kehamilannya. Itu memang murni dengan maunya Tuhan, maunya Allah, bukan maunya Maria. Maria aja nggak tahu. Bertanya-tanya dia. Apa kata dunia kalau saya hamil? Saya kan orang yang selalu beribadah di mihrab. Saya kan orang yang menjaga diri. Saya kan keturunan Nabi. Saya kan keturunan orang-orang soleh. Gak mungkin aku berzina. Kalau lah boleh dia menolak, menolak dia. Tapi Allah sudah memilih. Dia menjadi dari rahimnya keluar bayi yang bernama Isa ini. Yang Allah berikan dia ruh yang suci. Rohul Kudus itu artinya ruh yang suci. Ya. Jadi itu diakui sama Islam. Tidak ada manusia dengan roh yang kotor, tidak ada. Jadi jangan dipahami roh kudus jadi Tuhan. Kadang-kadang dulu saya waktu Kristen kan kita lihat, coba simbol-simbol Tuhan. Kalau Tuhan Bapa ada simbolnya, Tuhan Anak juga ada simbolnya berbentuk manusia kan. Nah, giliran Roh Kudus itu simbolnya apa? Kayak burung merpati. Nah, jadi ini semuanya. Tapi kalau kita kembali ke sejarah lagi, sejarah awal dulu. Kenapa sih muncul ajaran Trinitas atau Tritunggal ini? Kita tahu dulu, di saat abad 5 sebelum Masehi, atau sebelum Yesus lahir, dunia saat itu kan dipimpin oleh kerajaan Yunani. Yunani yang berkuasa di muka bumi waktu itu. Yang masa-masa itu yang berkembang, ya, yang berkembang ilmu pengetahuan di zaman-zaman Yunani itu adalah ilmu-ilmu filsafat. Maka dulu ada Sokrates, kemudian ada Plato, ada Aristoteles dulu kan. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran Kristen itu, saudara, ya, itu banyak mengadopsi dari warisan-warisan ajaran yang sebelumnya yang tidak punya dasar. Maka kita tahu dulu, itu kan lahirnya Trinitas, itu kan lewat konsili juga. Dulunya kan masih duinitas, masih dua Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Roh Kudus masih nganggur waktu itu. Roh Kudus kan belum masuk sebagai Tuhan. Sebelum tahun 325 Masehi. Ketika ada konsili Nisea tahun 325 Masehi, baru ada penambahan Tuhan satu lagi, yaitu masuklah Roh Kudus jadi Tuhan.
Sebelumnya cuma dua Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak aja. Jadi bisa kita bayangkan saudara, ada keputusan Tuhan lewat musyawarah. Ini betul-betul, saya pikir ini agak lucu lah memang ya. Ya, bermusyawarah untuk memunculkan satu konsep Tuhan gitu kan. Lewat muktamar. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan pengaruh-pengaruh ajaran sebelumnya. Maka coba lihat apa yang didapat teman-teman dari ritual. Coba lihat ritual. Saya nyimpang dulu sedikit. Bandingkan ritual Islam dengan Kristen. Coba lihat ritual ya. Kami orang Islam itu 5 kali sehari semalam sholat dengan menghadap arah yang jelas ke kiblat. Seluruh dunia. Jadi kalau dibuat lingkaran, orang Islam sholat berbentuk lingkaran karena bumi ini bulat. Ke satu poros yaitu Ka'bah. Jadi saya berangkat kemana? Ke Amerika, ke Eropa, kemana? Kalau saya sholat, tidak perlu adaptasi saya. Saya langsung bisa datang ke masjid, langsung bisa sholat. Kalau berjamaah, langsung berjamaah saya bisa. Indahnya Islam itu. Coba kalau saudara-saudaraku, Pak Dehe berangkat ke Amerika, mau ke gereja, mau ibadah. Harus registrasi dulu. Harus daftar dulu di sana, pelajari dulu bahasanya, pelajari dulu lagu-lagunya, nyanyiannya semua. Kan repot. Belum lagi maaf, kami orang Islam, perempuan tidak boleh buka aurat. Bagaimana saudara beribadah menyembah Tuhan pakai baju begini, pakai rok begini. Kemudian tidak dipisah laki-laki dan perempuan. Maaf, karena saya dulu sering juga kadang-kadang tampil di depan. Mata saya nakal juga kadang-kadang dulu. Ya, gimana kita beribadah? Bikin syahwat aja kita beribadah begitu. Iya kan? Coba lihat Islam. Perempuan tidak boleh di depan posisinya, harus di belakang. Dan tidak boleh pakai celana bupati. Tahu celana bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Nggak boleh pakai baju sekwilda sekitar wilayah dada. Harus pakai mukena. Tutup dari ujung kaki sampai ujung rambut. Coba lihat Islam itu. Bahkan tidak boleh wanita bersuara di masjid ketika sholat. Berkata amin, tidak boleh kedengaran. Kenapa? Itu aurat. Imam dengar suara cewek, amin. Enak pula suaranya, syahwat dia nanti. Batal sholatnya. Makanya dalam Islam tidak boleh perempuan bersuara lagi sholat. Tergoda imannya. Mak cantik banget suaranya. Goyang iman. Baca ayat bisa salah itu nanti imam. Maka tidak ditaruh di depan perempuan. Di belakang. Kenapa? Dimuliakannya wanita. Bukan berarti direndahkan wanita. Dimuliakan. Coba lihat. Kami orang Islam, Pak Fat Dafar. Kalau mau sholat. Tidak bisa ambil baju. Ujuk-ujuk pergi. Tidak bisa. Kami harus mengambil air sembahyang dulu. Ambil air uduk dulu. Ya. Ambil air uduk dulu. Karena kami akan menghadap Tuhan yang maha suci. Bukan hanya hati yang disucikan. Zahir pun harus disucikan. Anggota mana saja yang disucikan? Mulut. Sebelum kami sholat. Mulut harus disucikan dulu dengan air. Kenapa? Karena tadi mungkin mulut saya berdusta. Mencaci maki orang. Bersihkan dulu. Kemudian hidung, mungkin mencium pacar tadi. Bersihkan dulu hidung. Kemudian muka, yang di dalamnya ada mata. Mata tadi mungkin melihat lawan jenis, syahwat. Bersihkan mata. Kemudian tangan. Tangan mungkin tadi tanda tangan palsu. Ya. Bersihkan tangan. Kemudian apa? Kepala. Di kepala mungkin ada otak berpikir yang aneh-aneh. Ada punya rencana jahat. Bersihkan otaknya. Kemudian telinga, mungkin mendengar yang dosa, bersihkan telinganya. Kemudian kaki, tadi kaki berjalan ke diskotik, ke bar, sucikan kakinya. Setelah itu apa? Dia buka lemari. Kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Cari pakaianmu yang paling indah di setiap kamu memasuki masjid, rumah-rumah Allah. Lalu berangkatlah ke masjid. Dia menghadap ke arah kiblat. Dia berniat. Apa dia bilang? Ya, niat mau sholat. Apa dia bilang? Allahu Akbar. Apa itu arti Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya hanya Allah yang maha besar. Berarti semua di muka bumi kecil. Jabatan kecil, pangkat kecil, istri kecil, harta kecil, suami kecil, anak kecil, orang tua kecil, semua kecil. Yang besar cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bikin satu komitmen. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya bacaan itu.
Lalu dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Engkau Tuhan yang maha pengasih. Tak pernah pilih kasih. Engkau maha penyayang. Yang sayangmu tidak terbatas. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Saya tidak pantas dipuji. Memangnya saya siapa? Saya kan hamba. Saya tidak punya karya. Hanya engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Karena engkau adalah maha segala-galanya. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Manusia pengasih satu kali. Minta tolong sekali dikasih. Dua kali dikasih. Ketiga, memangnya lu siapa? Minta tolong melulu kerja lo. Bosan dia melayaninya. Tapi kalau Allah, semakin banyak dia minta kepada Allah, makin senang Allah itu. Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa jagat raya, penguasa di hari akhirat nanti. Maka dengan jujur mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Aku tidak mau lagi menyembah siapa-siapa. Tidak mau menyembah manusia. Tidak mau menyembah pangkat. Tidak mau menyembah jabatan. Tidak mau menyembah wanita. Tidak mau menyembah kuburan. Tidak mau menyembah Nabi Isa. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Minta tolong sama manusia, kecewa saya. Tapi kalau saya minta tolong kepadamu ya Allah, saya tidak kecewa. Oleh karena itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah jalanmu yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang terdahulu engkau berikan nikmat dari kepada mereka. Seperti para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang kau benci yang kau murkai. Bukan pula jalannya orang kau sesatkan yang aku ikuti ya Allah. Amin. Perkenankan ya Allah permohonanku. Baru dia ruku. Allahu Akbar. Hanya Allah Maha Besar. Apa dia baca? Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah. Engkau zat yang maha agung. Baru sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia sujud. Allahu Akbar. Dia taruh kepalanya sejajar dengan kakinya. Kalau selama ini aku sombong ya Allah, memuja-muja